Tema kita sekarang adalah karma politik. Yang saya maksud karma politik ini adalah potensi terjadinya kondisi yang terbalik pada seorang politikus apabila dia keluar atau dia nyebrang dari partai tertentu. Nah, fokus kita adalah pada dua partai, yaitu Partai PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Pertama kita gali adalah Partai PDI Perjuangan. Kita mulai dari fakta historis bahwa PDIP ini asalnya adalah dari Partai PDI, Partai Demokrasi Indonesia, yang bermetafor menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI ini asalnya adalah dari bergabungnya atau berfusinya beberapa partai politik yang berbasis nasionalis dan bukan partai yang berbasis agama Islam. Jadi contoh seperti Parkindo, PMI, yaitu salah satunya. Pada masa Orde Baru awal memang ini berfusi menjadi Partai PDI, yaitu atas kebijakan Orde Baru pada saat itu. Setelah Orde Baru runtuh, masuk ke era reformasi, maka yang survive atau yang eksis kan akhirnya kan PDIP, yang bermula dari perpecahannya Megawati dengan Suryadi. Waktu itu Suryadi di backup oleh kekuatan atau instrumen yang ada di Orde Baru, sementara kan Bu Mega dan rekan-rekan adalah kelompok elit politik DPDI yang sudah berani beroposisi dengan pemerintah Orde Baru sehingga melahirkan PDIP. Tetapi dominasi yang kuat baik itu di PDI maupun itu di PDIP adalah kader-kader dari partai PNI, yaitu partai yang dulunya didirikan oleh Bung Karno dengan ideologi Marhaen. Ya kan, ini yang menjadi kekuatan inti yang mendominasi di PDI maupun di PDIP. Nah, kalau kita mau jujur, PDIP sampai sekarang itu mampu berkembang, mampu eksis ya. Itu bukan hanya sekedar ketokohannya Bu Mega, tetapi karena ketokohannya Bung Karno. Nah, dan ini terbukti dengan keberadaan Bu Mega sebagai ketua umum dari awal berdiri sampai sekarang ini kan masih berat untuk melepas posisi tersebut. Ya, ini bukan karena Bu Mega ini tidak siap untuk lengser, tetapi Bu Mega ini sangat sadar bahwa ideologi partai ini adalah Marhaen. Figur sentralnya adalah Bung Karno. Nah, dan sampai saat ini pun saya meyakini Bu Mega belum siap untuk melepaskan itu ya, atau melepaskan bayang-bayang Bung Karno di PDIP ya, sehingga merubah misalnya bermetafor dari partai yang berbasis kultural menjadi partai modern penuh, ini belum berani untuk melakukan transformasi tersebut ya. Nah, terus kalau kita berbicara karma politiknya di mana? Nah, jadi maka berhati-hati rekan-rekan yang ada di elit politik PDIP ini, kalau yang sadar ini nggak berani untuk berkhianat atau untuk keluar. Kenapa? Karena banyak fakta. Kita lihat setelah masuk Orde Reformasi, yaitu PDIP pada saat itu menjadi pemenang pemilu, akan tetapi kan belum mampu meloloskan Bu Mega menjadi presiden, tetapi hanya baru menjadi wakil ya. Tetapi karena Gus Dur lengser, setelah itu kan Bu Mega yang naik menjadi presiden. Selepas itu terjadi kontestasi pilpres secara langsung, yaitu di 2004. Ini kan PDI masih menang, akan tetapi pilpresnya kalah.
yaitu dimenangkan oleh SBY. Kondisi dan realita politik itu akhirnya memunculkan banyak perbedaan pendapat secara internal. Nah, sehingga akhirnya terjadi dinamika. Banyak tokoh-tokoh pendiri partai pada saat itu yang keluar satu persatu ya, dan mendirikan partai baru. Misalnya kita lihat Dimyati Hartono, itu keluar mendirikan partai baru, gagal masuk Senayan. Padahal Dimyati Hartono ini kan tokoh intelektual, dia kan elit politik yang punya gelar profesor kan di PDIP, dan pada saat itu banyak pemikiran-pemikiran konseptual dia yang menjadi rujukannya Bu Mega dan Pak Taufik Kemas kan di awal pendirian. Gagal. Terus berlanjut Laksamana Soekardi, terus mendirikan partai politik juga kan keluar, gagal juga masuk Senayan. Terus setelah itu Eros Jarot ya, ini kan keluar juga mendirikan partai politik sendiri juga, gagal juga, tidak bisa masuk Senayan juga kan. Padahal kalau kita berbicara kapasitas, mereka ini adalah tokoh-tokoh intelektual di internal PDI yang punya kapasitas dan integritas yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi mereka melupakan bahwa power PDIP itu adalah ideologinya, yaitu Marhem. Nah, dan itu adalah ideologi Bung Karno. Jadi nggak bisa mereka misalnya membawa objek market itu ke dalam komunitas baru atau ke dalam sistem baru yang mereka bangun. Nggak bisa. Karena basis masa PDIP ini adalah betul-betul basis masa kultural, basis masa yang punya militansi, yang yakin bahwa mereka ada di dalam garis kepartaian yang benar, karena mereka ini adalah pengikut Bung Karno. Mereka ini adalah orang-orang yang militan dengan ideologinya Bung Karno. Nah, terus kita lihat juga di beberapa kontestasi misalnya ya. Di Jawa Tengah kita lihat di masa Orde Baru itu pendiri PDIP Jawa Tengah itu kan Mardio. Bagaimana Mardio ini pasang badan di masa Orde Baru, membackup kepentingan Bu Mega di Jawa Tengah, membackup kepentingan PDIP di Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah menang, muncul sebagai pemenang, dan PDIP di Jawa Tengah kan sampai sekarang memang masih sebagai pemenang terus kan dalam setiap kontestasi pemilu. Tetapi begitu Bu Mega pada saat itu mencalonkan Mardianto sebagai calon gubernur ya, yang dikeluarkan rekomendasi oleh PDIP, pada saat itu kan Mardio kecewa. Lalu Mardio keluar dari PDIP dan ikut partai baru yang didirikan oleh Eros Jarot dan kawan-kawan. Dan ternyata akhirnya gagal. Di Jawa Tengah gagal, dan di Indonesia kan juga gagal, tidak mampu masuk Senayan. Dan akhirnya kan Mardio kan hilang dari eskalasi politik di tingkat lokal ya, di tingkat Jawa Tengah. Terus banyak kader-kader misalnya yang kepala daerah, setelah itu rekomendasinya tidak diberikan ke dia. Contoh itu siapa itu namanya, adiknya Murdoko ya, adiknya ketua Dewan Provinsi sekaligus ketua DPD PDI pada saat itu kan, yang dulu adalah bupati di Sumedang. Nah, habis itu kan dia mencalonkan gubernur di Jawa Tengah karena rekomendasinya waktu itu ke orang lain ya, bukan ke dia, yaitu ke Pak Bibit Waluyo. Akhirnya kan dia mencalonkan dari partai lain, gagal. Terus di Magelang pernah saat itu sekretaris DPC dan ketua dewan akhirnya memaksakan diri juga mencalonkan diri dari partai lain ya, karena rekomendasinya diberikan kepada juniornya ya, dia habis. Dan sekarang dia pun juga tenggelam dari eskalasi politik lokal. Nah, dan masih banyak sebenarnya bukti-bukti ya,
dan fakta politik dari kader-kader PDIP, baik itu di tingkat elit nasional maupun elit lokal, yang mereka dalam hal ini berusaha mempertahankan eksistensi mereka, yang merasa diri mereka punya kapasitas dan punya integritas yang baik ya, sehingga mereka ini merasa akan mampu untuk eksis, untuk survive, biarpun mereka ini sudah meninggalkan PDIP dan ternyata gagal. Nah, itu yang saya sampaikan tadi itu hanya beberapa sampel ya dari kondisi faktual tersebut. Tapi yang lain masih banyak. Nah, pertanyaannya kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya kembali lagi bahwa orang tidak bisa sombong. Orang tidak bisa berbangga diri dan merasa dirinya besar di PDIP hanya karena dia sudah mencapai satu strata tertentu atau dia sudah memegang satu jabatan tertentu. Nah, dia tidak bisa melepaskan diri dari PDIP. Nah, apalagi di saat dia punya obsesi, lalu dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari PDIP dan bergabung di partai lain atau dia mendirikan partai sendiri, saya meyakini pasti akan tumbang, karena itu bagian dari karma politik dan bagian dari pengkhianatan dari fakta sejarah politik. Nah, jadi ini juga kita lihat bagaimana kan Pak Jokowi sendiri ya sampai sekarang ini kan belum berani memutuskan untuk masuk partai manapun ya. Saya kira pertimbangan itu juga yang menjadi dasarnya atau menjadi bahan kajiannya Pak Jokowi. Nah, tetapi yang jelas kita lihat Mas Kaisang dia akhirnya menjadi ketum PSI. Nah, sebenarnya tadinya kita meyakini bahwa PSI itu berpotensi untuk lolos ke Senayan, paling tidak itu ya di atas 6% lah, karena kan dia kan sudah punya modal di awal kan, anggota dewan daerah kan. Tetapi ya faktanya tetap saja sekalipun Pak Jokowi mampu membackup dalam kontestasi Pilpres, yaitu Pak Prabowo Gibran menang, tetapi PSI gagal masuk Senayan. Nah, ini yang menjadi PR atau menjadi pertanyaan kita ini ke depan akan seperti apa nasibnya Mas Bobi, nasibnya Mas Gibran ya, karena Mas Bobi sudah lewat Gerindra dan Mas Gibran ini kan dari Golkar. Nah, dari Golkar dia menjadi cawapresnya Pak Prabowo kan. Nah, ke depan seperti apa ya, ini akan kita tunggu jawabannya ke depan. Tetapi yang jelas saya punya pemikiran, siapapun elit dan kader PDI, kalau dia berusaha menganggap dirinya besar bukan karena background, bukan karena backup dari ideologinya Soekarno, itu salah besar dan pasti akan tumbang. Terus yang kedua, kita kaji P3. P3 atau Partai Persatuan Pembangunan itu sama. Di era Orde Baru terjadinya fusi yang partai berbasis nasionalis dan non-muslim masuk ke PDI. Nah, partai yang berbasis agama Islam itu kan difusikan atau digabungkan menjadi satu yang disebut dengan P3. Kesepakatan dari para ulama, baik itu waktu itu ulama yang dari Masyumi, dari Muhammadiyah, ataupun dari Nahdlatul Ulama, itu kan sepakat bahwa anggaran dasar dan klausul-klausul yang ada di anggaran dasar, salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan ini didirikan oleh para alim ulama. Jadi nggak disebutkan pendiri satu persatu itu by name, itu tidak. Misalnya pendirinya adalah A, B, C, tidak. Tetapi didirikan oleh para alim ulama. Nah, untuk lambangnya
akhirnya disepakati meminta petunjuk kepada Syekh Muhammad bin Alawi ya, yaitu yang punya pondok pesantren di Mekah yang beraliran Sunni. Nah, sehingga waktu itu Mbah Kiai Wahab Hasbullah, terus Mbah Hidam Khalid sebagai ketua P3 pertama, dan Mbah Kiai Saifuddin Zuhri ya, bapaknya Lukman Hakim ya. Ini yang diutus oleh para alim ulama atau para sesepuh untuk menghadap Syekh Muhammad bin Alawi bin Maliki, meminta petunjuk lambangnya apa. Hasil istikharah dari Syekh Muhammad, maka diberikan lambang Ka'bah. Nah, akhirnya Partai Persatuan Pembangunan dari awal kan itu lambangnya Ka'bah. Sempat terjadi pergantian lambang pada saat itu kan di masa Orde Baru ya. Tetapi akhirnya kan kembali lagi menjadi lambang Ka'bah. Nah, dari anggaran dasar ini bahwa partai ini didirikan oleh para alim ulama, sehingga saya juga punya kajian dan analisis dari berbagai fakta ya yang saya kaji secara objektif. Di lapangan itu ternyata banyak para kiai, para alim ulama yang berpindah partai ya, yang tadinya mereka ini sudah menikmati kehidupan dari Partai Persatuan Pembangunan, baik dari sisi jabatan maupun yang mereka nikmati secara material ya, dan mereka ulama, berarti kan sebagai pendiri. Jadi siapapun ulamanya ya, kalau ada di P3 ya berarti dia statusnya pendiri. Nah, terus mereka berani berpindah ya, ternyata mendapatkan karma politik juga. Jadi saya melihat banyak contoh di Wonosobo ya, ada pondok pesantren besar, kan kiainya juga kiai besar, alim. Begitu berpindah ke Golkar, akhirnya santrinya habis. Jadi santri tradisionalnya nggak nyampe 5 tahun habis. Yang tertinggal hanya tinggal santri modernnya yang berbasis pendidikan modern. Terus ada juga di Magelang ya, di wilayah Magelang, setelah dia berpindah masuk ke Golkar, pada saat itu kan kalau tidak salah yang melakukan safari politiknya kan Mbak Tutut yang menjabat Mensos ya, waktu itu kan sudah di tahun 90-an menjelang Pak Harto lengser ya. Jadi setelah mereka berpindah, terus ternyata jadi sakit-sakitan sampai meninggal ya dalam posisi ya sakit-sakitan tersebut. Terus ada juga yang punya pondok pesantren bagus, terus berpindah ke Golkar yang tadinya santrinya banyak, terus dia karena safari politik itu dapat bantuan, pindah juga, santrinya habis juga, padahal tadinya santrinya banyak. Terus ada juga yang jadi PNS ya, terus hanya dia keluar dari pengurus P3 padahal dia juga kiai, hanya dia masuk di Kemenak ya, menjadi pegawai di Kemenak, sama santrinya juga habis. Terus setelah reformasi juga ada beberapa tokoh atau ulama besar yang akhirnya kan karena kekecewaan di P3 pada saat itu, di mana P3 kan dianggap didominasi oleh kelompok Masyumi, di mana NU ini kan selalu di nomor 2 kan ya, atau dianggap dimarginalkan, padahal yang punya basis massa besar kan NU. Hanya kan mendirikan PKB ya, waktu itu yang dipropori oleh Gus Dur. Nah, tapi PKB kan besar, kenapa? Karena Gus Dur pada saat itu memang belum aktif, belum pernah menjadi pengurus teras atau elit politiknya P3. Akan tetapi ada beberapa elit politik di PKB, bahkan pada saat itu kan menjadi Dewan Suro atau menjadi kiai poros langitan di PKB pada masa Gus Dur. Ya karena
terjadi dinamika dengan Gus Dur, terjadi perbedaan pendapat kan terus keluar, mendirikan PKNU. Nah, apa yang terjadi? Gagal masuk elektoral. Padahal pada saat itu di daerah-daerah tertentu yang berbasis NU, ya, contohnya di Jawa Timur, itu ketuanya adalah ketua NU Jawa Timur, kalau nggak salah waktu itu Pak Kiai Hairul Umam, ya, gagal masuk Senayan. Jadi padahal waktu itu electoral threshold-nya kan hanya 2,8, PKNU hanya tembus 2,2 kalau nggak salah, ya. Dan ada juga kiai sepuh dari Magelang yang ada di situ, dari Temanggung, dari Jawa Timur, ya, dari Peloso juga. Jadi pada saat itu kan kiai-kiai besar yang punya pengaruh besar sekali di PKB mendirikan PKNU ternyata gagal masuk ke Senayan partainya. Dan sekarang hanya partainya kan bubar. Nah, jadi ini bukti bahwa kalau para elit politik yang ada di P3 terus berani keluar, ya, dengan kekecewaan, padahal mereka itu tadinya sudah pernah merasakan dan menikmati kehidupan yang dihasilkan dari posisi mereka ada sebagai praktisi politik di P3, itu ternyata akan tumbang, akan habis. Bahkan ada salah satu kader yang sudah menjadi anggota DPRD 3 kali, lalu dia berpindah ke PKNU dengan alasan ikut dari perintah guru katanya. Terus anaknya dicalonkan untuk anggota Dewan Kabupaten, gagal. Terus masih banyak lagi. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini yang saya sebut dengan karma politik. Nah, jadi dua partai ini sama-sama partai tua, sama-sama partai warisan Orde Lama yang bermetafor atau berfusi di masa Orde Baru menjadi dua partai. Ini berbeda karakter dengan Golkar. Nah, Golkar di masa Orde Lama sudah ada, tapi sekber, sekretariat bersama, ya. Ini masa Bung Karno sudah ada. Tetapi di masa Orde Baru sama Pak Harto ini kan Golkar dijadikan instrumen politik. Dijadikan organisasi politik sekalipun bukan partai. Namanya kan hanya golongan karya pada saat itu. Setelah reformasi, sesuai dengan undang-undang kepartaian kan harus merubah nama sehingga menjadi Partai Golkar. Nah, Golkar ini juga tidak lepas dari dinamika politik internal. Jadi contoh Wiranto keluar mendirikan Hanura. Ini tidak langsung tumbang. Hanura sempat masuk Senayan kan. Terus hanya karena manajemen internal saja pada saat itu kan membuat di pemilu kedua akhirnya kan Hanura kan tumbang, tergeser dari Senayan. Terus Nasdem ini kan Surya Paloh, ini kan juga dulu kader Golkar, elit politik Golkar, ya. Nasdem mampu eksis, mampu menjadi partai menengah kan. Terus Gerindra, bahkan sekarang Pak Prabowo jadi presiden. Nah, jadi ini perbedaan karakter politik internal dari ketiga partai yang sama-sama warisan Orde Lama yang sampai sekarang masih eksis, masih survive, ya. Kalau P3 dan PDI ini punya hukum karma politik bagi kader atau bagi elitnya yang berani keluar atau berani nyebrang, berarti itu sudah harus sanggup dengan segala bentuk risiko dan konsekuensinya, ya. Tetapi kan bisa jadi, ya, mungkin yang tidak kita ketahui ternyata mereka berhasil, ya, menang misalnya dalam kontestasi pilkada lewat partai lain, ya itu kan bisa jadi, ya. Tetapi kan mungkin karena memang dia belum punya hutang budi yang terlalu besar dengan kedua partai tersebut, ya. Tetapi yang saya lihat adalah, yang saya ketahui dari beberapa kajian
dari fakta tersebut, nah, kita bisa melihat bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, yang di mana yang keluar dari dua partai itu kan pada tumbang. Nah, ini kan paling tidak ini bisa menjadi bahan referensi bagi kita dan bagi rekan-rekan yang ada di elit PDI maupun di elit P3, yang khususnya di P3 ini yang berposisi atau berprofesi sebagai ulama. Ini hati-hati kalau keluar dari P3, karena status ulama di P3 itu adalah pendiri partai. Nah, dan ini ada di dalam anggaran dasar. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini diskusi kita berkaitan dengan karma politik. Oke, terima kasih.